Saya akan bikin petanya dulu, peta pembahasannya, supaya mudah dipahami. Pertama, sebelum kita mengurai ke-57 hadis ini, kita akan mulai dulu dari definisi pembahasan. Apa yang dimaksud dengan iman? Jangan-jangan selama ini kita sebutkan iman, tapi kita sendiri tidak memahami apa maksudnya iman. Sehingga karena ketidakpahaman ini, aplikasi keimanan kita pun tidak bisa dikerjakan dengan maksimal. Antum tidak mengerti tentang bagaimana tugas pekerjaan Anda, bagaimana pekerjaan bisa ditunaikan dengan baik. Sama urusan akhirat dikerjakan dengan iman. Imannya belum kita pahami, bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah dengan iman yang benar. Maka nanti kita turunkan dulu apa yang dimaksud dengan kata iman, definisinya. Yang kedua, kita akan lihat dari 57 hadis ini. Setelah kita uraikan tentang pengertian iman, kita akan lihat turunan-turunannya mengenai tentang pokok-pokok iman. Spesifik pada poin pembahasan yang bisa menguatkan dan juga bisa menyebabkan lemahnya iman. Jadi kalau sekiranya iman kita ingin kita kuatkan, maka apa pokok-pokok amalannya? Jika iman kita menjadi lemah, maka apa pokok penyebabnya? Supaya dengan itu Anda bisa menjauhi yang lemahnya dan bisa mengejar yang bisa menguatkannya. Paham di sini? Nah, setelah ini paham, baru kita akan masuk pada detail bahasannya. Apa bagian dari yang menguatkan, apa bagian dari yang melemahkan. Karena nanti 57 hadis ini hanya akan berbicara tentang dua hal ini. Paham di sini? Baik. Kata iman, al-iman, saya agak pelan-pelan. Akar katanya terambil atau berasal dari kata al-amnu. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi aman, tenang, tentram. Sesuatu yang tenang, aman, tentram. Ya, dari bahasa Arab disebut dengan al-amnu. Kata kerjanya amina. Amina. Maaf. Hamzah, mim, nun. Orangnya disebut dengan amin, perempuannya aminah. Orang yang cenderung tenang, aman, dan nyaman dalam melakukan aktivitas kehidupan. Sampai sini paham? Baik, perhatikan pelan-pelan. Aminah, ini kata kerjanya. Kalau Anda ingin kemudian menambahkan kata untuk menunjukkan aktivitas yang menghadirkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, maka caranya diantaranya tambahkan hamzah di depannya. Seperti ini. Saya ulang, amina artinya tenang, nyaman, aman, tentram. Keadaannya disebut dengan al-amnu. Kalau kata kerja ini ingin ditambahkan dengan satu huruf yang menunjukkan aktivitas supaya melahirkan ini, kenyamanan, ketenangan, kenyamanan. Apa yang harus saya kerjakan supaya saya aman, supaya saya tenang, supaya saya nyaman? Maka dalam bahasa Arab di antara rumusnya tambahkan hamzah di depan kata kerjanya. Baik, kalau hamzah sudah ditambahkan, poinnya lihat, maka harokat di huruf pertama ini, yang amina, harokat ini pindah ke sini. Saya naikkan ke atas jadi begini, hamzah, a, mati begini, mim, kemudian nun. Fokus. Jadi a mana atau a mina menyesuaikan jadi a mana. Perhatikan, kalau ada dua hamzah satu kali hidup, yang kedua mati, maka supaya tidak terlampau banyak menuliskan, dihapus hamzah yang kedua begini, dirubah tandanya menjadi seperti bendera, harakat panjang begini, amana, amana. Yang tadinya amina, amina, untuk menyesuaikan dengan harakat panjang, i-nya naik ke atas jadi a. Ini aturan saja. Jadi amana, amana, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Jamaknya tambah dengan u, amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Paham? Saya ulang ya, saya ulang. Fokus ini. Asal kata kerjanya amina artinya aman, tenang, tentram. Keadaannya disebut dengan al-amnu. Kalau Anda menginginkan aktivitas menjadikan Anda tenang,
aman, nyaman, tentram, rumusnya tambah hamzah di depannya. Secara singkat kalau hamzah ditambahkan di depan kata amina, maka kalimatnya berubah jadi amana. Paham itu sini? Amana, amana. Maka lihat sini, ini yang paling penting. Amana, aktivitas, kegiatan yang menghadirkan ketenangan, kenyamanan, rasa aman. Sifat dari amanah, keterangannya disebut dengan iman. Iman kenapa disebut dengan iman? Karena ketika Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan aktivitas-aktivitas yang dimintakan oleh Allah, maka Anda akan merasa aman dalam kehidupan dunia, tenang dalam kehidupan dunia, dan aman dari siksa akhirat, aman dari kegelisahan akhirat, aman dari segala murka Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, ini terasa seperti sederhana, tapi maknanya sebetulnya agak rumit. Cuma kita coba sederhanakan. Ya, di iman, saya persingkat. Kenapa disebut dengan iman? Karena itu di sini disebut dengan pengertian al-iman. Mohon maaf, bukan sekedar petunjuk untuk mengatakan saya beriman, saya punya iman, bukan. Tapi ciri orang beriman itu akan datang ketenangan-ketenangan dalam dirinya. Kalau bicara, dia lebih tenang. Kalau beraktivitas, dia tenang. Menyikapi musibah, dia tenang. Dan aman dari segala kegelisahan akhirat, bahkan dunia. Maaf ya, aman dari segala persoalan-persoalan kehidupan yang membuat dia larut dalam kesedihan. Aman dari segala ancaman-ancaman akhirat yang memungkinkan dia terjerembab dalam neraka. Nah sekarang, mohon izin ya, kita tanya balik sekarang. Antum beriman tidak? Beriman. Punya iman? Baik, harus jawaban itu harus ada. Yakin, saya beriman, punya iman, dan ada iman. Pertanyaannya adalah, apakah iman kita sudah melahirkan rasa tenang dalam kehidupan beraktivitas? Orang yang beriman, konsekuensinya satu, dalam setiap apa yang ia kerjakan selalu menghadirkan rasa tenang dalam hidupnya. Tenang, nyaman. Yang kedua, cenderung merasa aman. Fokus. Jadi kalau teman-teman misalnya dalam kehidupan sehari-hari, lawan dari tenang apa? Gelisah. Lawannya gelisah. Jadi kalau antum teman-teman seringkali merasa gelisah, bahkan pada hal yang seharusnya tidak perlu digelisahkan, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam iman kita. Ya, orang lain lihat langit mendung, biasa aja. Antum lihat mendung, sudah gelisah. Bahkan bikin status, Masya Allah, sunter mendung. Nggak ada kerjaan, tulis. Ya, emang kenapa gitu kan? Pak, misal saja. Ya, orang lain gajian, ya belum datang misalnya, telat 1-2 hari, bisa tenang. Antum gelisah misalnya. Ya, misal dalam keadaan yang sifatnya barangkali bisa diatasi, antum muncul luar biasa kegelisahan itu. Ya, bahkan keluar kata-kata yang tidak menenangkan. Orang lain tenang, antum bisa marah. Orang lain pandangannya tenang, antum bisa melotot. Orang lain kakinya tenang, antum sudah gelisah, tendang sana, tendang sini, macam-macam dan sebagainya. Dan tidak merasakan rasa aman dalam berkehidupan. Di rumah tidak aman. Orang lain punya masalah, senyum sedikit selesai. Antum 3 tahun nggak tuntas-tuntas. Ya, di kantor orang aman, antum yang punya masalah sendiri. Dalam kehidupan sosial orang lain tenang. Ya, dia datang, semuanya nyaman. Ini kok berbeda? Antum datang bubar, ya kan? Nah, berarti ada sesuatu yang tidak tepat di situ. Coba dicek. Sejauh mana kehidupan kita bisa melahirkan ketentraman? Bahkan dalam tidur, orang lain nikmat, antum masih punya masalah, tidur aja nggak enak. Apa yang keliru di sini? Maka disinilah dikeluarkan nanti ada pokok-pokok hadis yang nanti kita bisa temukan rumus dari Nabi, bagaimana cara menguatkan iman ini sehingga kita bisa tenang dalam kehidupan dunia dan tenang dalam urusan akhirat. Paham sampai sini? Halo? Baik. Jadi kalau orang belum beriman dia tidak tenang, antum nggak usah pikirkan, belum beriman. Yang jadi masalah antum sudah beriman nggak tenang, itu masalahnya. Itu persoalannya. Jadi kalau sampai hari ini pun, sampai sekarang pun misalnya mau jam 1 sudah nggak tenang, kita lihat jam begini kan. Nah, kita lihat lagi tuh. Ya, kita lihat. Jadi lihat definisi iman dalam hadis, dalam Al-Quran, itu tidak sekedar definisi bahasa yang mungkin bisa diterjemahkan tekstual. Selama ini kan kalau diterjemahkan tekstual, iman itu yakin tanpa ragu, yakin aja. Tapi kata Quran bukan sekedar yakin. Ya, tapi keyakinan itu melahirkan ketenangan dalam jiwa kita. Jadi kalau cuma sekedar yakin tapi antumnya nggak tenang, berarti yakin itu belum sempurna. Kalau cuma kita yakin dengan Allah, yakin dengan hari kiamat, yakin. Baik, mau sholat nanti dulu, Masya Allah gitu kan. Nah itu berarti ada sesuatu yang tidak maksimal di situ dan tidak menghadirkan ketenangan, itu yang repot. Karena itu kalau ada orang-orang beriman kemudian belum menghadirkan apa yang dimaksudkan tadi, maka cek 2 pokok utamanya. Pokok-pokok iman
yang bisa menguatkan keyakinannya sehingga menghadirkan ketenangan, dan pokok-pokok iman, yang kiranya bisa melemahkan keadaan iman itu sehingga menghadirkan kegelisahan dalam kehidupan. Apa diantaranya? Jika antum cenderung sering gelisah, kurang aman, kurang dekat dengan Allah, perhatikan, satu, ada rumus dari Nabi SAW tentang bagian pertama. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lihat rumusnya. Rumus pertama, masih ingat tadi yang saya sampaikan? Jika kalimat amnu berubah jadi iman, maka berasal dari kata amanah. Ingat betul ini ya, ingat betul. Kalau kata amina ditambah hamzah, fungsinya dia apa? Ingat, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Saya nggak tahu antum yang mana ini. Ya, lihat sini. Fungsi hamzah di sini kepada kata amina menunjuk kepada aktivitas yang dikerjakan. Di aktivitas yang dikerjakan yang dengan itu menghadirkan rasa aman. Kata kerjanya disebut aman, jamaknya amanu, keterangannya disebut dengan iman. Di orang beriman itu bukan cuma yakin, tapi dia mau mengerjakan aktivitas-aktivitas yang dengan itu menghadirkan rasa aman dan ketenangan. Paham? Nah, sekarang perhatikan. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kondisinya bisa naik, bisa turun. Yazidu bit-ta'ah. Ini kunci pertamanya. Dia bisa naik, sehingga dengan sifat yang naik ini menghadirkan ketenangan dan keamanan dalam kehidupan kita. Bit-ta'ah. Satu, dengan mengerjakan ketaatan. Ta'ah. Semakin antum taat kepada Allah, menunjukkan semakin tinggi level keimanannya, dan semakin cepat memperoleh rasa aman dan ketenangan. Fokus. Kata taat bila disebutkan dalam Al-Quran, maka maknanya itu bisa terjadi pada dua bagian. Satu, menuju pada bentuknya. Apa bentuk dari ketaatan itu? Ya, maka di sini disebutkan oleh Al-Quran bentuknya berupa amal soleh. Saya ulang ya, saya lambatkan sedikit. Jika Anda ingin menguatkan iman sehingga sampai pada level mendapatkan rasa aman dan tenang, maka perbanyak ketaatan kepada Allah. Ini rumus Nabi-nya. Bagaimana wujud meningkatkan ketaatan itu? Maka kalimatnya, kerjakan amal soleh. Karena itu setiap teman-teman menemukan kata iman dalam Al-Quran, apapun bentuknya, derivasinya, maka selalu akan bersanding dengan amal soleh. Baik, mari kita lihat misalnya surah paling favorit, Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Lihat amanu. Ada hamzahnya menunjuk pada aktivitas. Setelah kata amanu, wa amilus salihat. Jadi kalau iman Anda ingin meningkat, amilus salihat. Bagaimana detailnya? Detailnya tinggal Anda keluarkan semua jenis amal soleh di Quran. Di mana posisinya? Cari setelah kalimat iman. Dikarenakan kata iman itu akan bersanding dengan aktivitas yang membuat Anda aman dan tentram. Karena itu setelah ada kalimat iman, pasti setelahnya ada aktivitas amal soleh. Pasti itu. Ya. Nggak percaya silahkan. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata iman pertama, yu'minuna bil ghaib. Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Anda temukan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baik, Al-Quran. Sekarang kita buktikan. Lihat. Ini agak sedikit rumit tapi saya coba sederhanakan. Perhatikan sini. Kata Al-Quran, lihat kalimatnya, petunjuk Nabi, jika ingin imannya meningkat, mendapati ketenangan, Anda tingkatkan ketaatan. Bentuknya amal soleh. Wujudnya bisa salat, infak, interaksi dengan Al-Quran. Kita ambil satu contoh, salat misalnya. Satu, ada rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang mendapati kegelisahan, perasaan tidak tentram, tidak aman, maka kata Quran, coba Anda tunaikan salat. Demi Allah saya katakan, ketika Anda wudhu, Anda salat, itu minimal ada tenang perasaan Anda. Atau Anda belum salat misalnya, buka mushaf Al-Quran. Anda bukakan Quran. Begitu Anda wudhu, buka mushaf, baca Quran, seketika ketenangan akan diberikan. Walaupun masalah mungkin barangkali belum selesai pada saat itu, tapi janji Allah pasti akan didapatkan. Gak percaya silahkan. Daripada pasang status yang tidak jelas, mendingan Anda buka mushaf, Anda baca, seketika Anda tenang. Lihat ya urutannya, lihat urutannya. Misal, saya beri contoh. Quran disebut dengan zikir oleh Al-Quran.
Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan salat untukku sebagai zikir kepadaku. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat disebut dengan zikir. Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Penghafal Quran disebut sedang berzikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kalau antum baca Quran sedang zikir. Antum salat itu sedang zikir. Sedangkan sifat zikir disebut di Quran surah ke-13 ayat ke-28 itu bisa memberi ketenangan kepada jiwa. Lihat, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Anda bisa bayangkan, orang-orang beriman itu kalau benar dengan amal solehnya, ketika dikerjakan dampaknya ke hati tenang. Coba lihat, sholat itu jangankan sholatnya, tempat sholatnya saja sudah membuat Anda tenang. Nggak percaya silahkan, antum keluar dari masjid dan coba masuk lagi. Begitu Anda menginjakan kaki ke masjid, langkah kaki kanan, baca Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, Anda akan mendapatkan aura tersendiri, nyaman, enak. Sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk, tenang. Apalagi di bawah AC, saking tenangnya, plak tidur aja. Balikannya, kalau Anda merasa beriman kepada Allah, tapi dalam hidup Anda tidak pernah merasa tenang. Kerja, gaji sudah tinggi tapi nggak tenang-tenang. Posisi sudah tinggi tapi tidak mendapatkan nilai ketenangan. Bahkan merasa selalu tidak aman, takut diserobot orang, takut diambil orang. Padahal Anda sendiri paham bahwa pekerjaan itu jabatan akan ditukar. Sekarang di atas, besok di bawah. Kenapa Anda merasa tidak tenang? Kan tidak Anda maksimalkan saja, tinggal Anda maksimalkan. Anda sedang di atas, mau beramal apa? Toh besok gantian dengan orang lain. Yang paling aneh, ketika dia di atas, dia takut kehilangan. Kenapa? Itu aneh, itu manusia aneh. Dia kan sadar kapanpun itu terjadi, dia pasti akan di bawah. Kalau sudah tahu kapanpun Anda di atas akan turun ke bawah, kenapa Anda takut ketika Anda akan turun? Ya manusia normal hanya akan manfaatkan, saya ada di atas, saya manfaatkan ketika saya tiba punya amanah ini. Saya sedang punya banyak harta, ini titipan, saya maksimalkan. Karena satu saat ini akan kembali lagi. Jadi pengertian terbaliknya, jika dalam kondisi Anda merasa beriman, Anda larut dalam kegelisahan, tidak pernah merasa aman, maka coba cek ini. Aplikasi dari iman ini. Mungkin bukan karena Anda kurang hebat, tapi Anda kurang sholat. Maaf, bukan karena kurang pintar, tapi mungkin kurang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kurang bisa berbagi dalam kebaikan. Karena kurang bisa berbagi, Anda dijauhi oleh teman-teman. Coba lihat teman-teman sekalian, ada infak, ada sedekah. Kan pengertian sedekah itu tidak harus pakai uang. Senyum itu bagian dari sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum Anda yang membahagiakan teman-teman Anda itu bagian dari sedekah. Anda baru diangkat jadi sedikit, levelnya naik sedikit, sudah bersikap yang luar biasa. Ya, teman-teman sudah jarang digauli, senyum sudah tidak ada, berjumpa sudah kemudian Anda tidak ingin, sikapnya eksklusif. Bagaimana bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ini? Paham ya? Baik. Karena itu coba cek, barangkali, maaf, yang terakhir saya tutup. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Dan iman itu bisa melemah. Ini penyebabnya. Kalau ada di antara kita, maaf, merasa tidak tenang, kemudian kurang nyaman, apalagi ibadah sering ditinggalkan dan sebagainya, coba cek ini. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Dia bisa lemah, turun karena mengerjakan maksiat. Sesuatu yang salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maksiat. Ini. Jelas ya? Ustaz, saya aman kok, alhamdulillah. Saya tenang kok, Masya Allah. Tapi saya juga sholat biasa-biasa aja. Masya Allah. Itu berarti maksiat Anda bukan dalam pekerjaan dunia. Maksiat Anda pada ibadah Anda. Hati-hati. Ini yang paling bahaya ketika Anda merasa nyaman, merasa tentam dengan dunia, tapi saat bersamaan meninggalkan akhirat. Itu pun Anda sedang menunaikan maksiat dalam pengertian yang berbeda. Maksiat kepada Allah lebih besar dibandingkan maksiat pada makhluk. Jadi dari itu, saya simpulkan, jika kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, dunia plus akhiratnya, maka kita harus jaga rumusnya, kita harus kerjakan segala amalan yang bisa menguatkan iman dan meninggalkan maksiat yang bisa melemahkan iman. Pertanyaannya, apa saja amalan-amalan yang ditunjukkan untuk menguatkan iman itu langsung dari petunjuk Nabi, dan maksiat-maksiat yang harus kita tinggalkan karena bisa melemahkan iman langsung dari petunjuk Nabi. Itulah 57 hadis yang nanti kita akan bacakan dari bagian pertama sampai bagian yang terakhir. Kenapa penting melihat dari Nabi? Karena Allah sendiri memerintahkannya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 132. Lihat kalimatnya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ketika Allah menyebutkan kata taat sebagai bagian dari aplikasi iman, wa ati'ullah, taati Allah untuk menguatkan iman, wa ati'ur rasul, dan cara menaati Allah dengan cara mengikuti keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah Imam Al-Bukhari sudah merangkum semua keterangan ini. Insya Allah ada 57 hadis.